Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku dimanapun berada. Yuk sambil ngopi ya. Ini Pak Wes mau cerita dan menjalankan titah amanahnya Satria Muhammad, ya kan? Akan membuka lahan baru di Lebak Jawa. Nah, seperti itu ya. Terutama Pak Wes sama Bunda Maya. Nah, kalian mau ikut Pak Rois ya monggo, nggak ikut ya terserah. Karena Pak Rois Satria ingin Muhammad Rois nggak ada urusan sama negara. Yang jelas Pak Rois ada urusan sama Ibu Bumi Popo Angkoso yang menguasai rokok jiwa ini kan. Kalau harta amanah memang punya kami. Kami ambil, kami datang, kami ambil pun nggak mungkin dikasih. Karena itu udah ada urusan, ada yang ngurus masing-masing. Karena di kitabnya itu kan udah jelas kok. Satria Piningit akan pergi membuka lahan baru di Lebak Jawa. Sementara negaramu asik dengan permainan beliau sendiri. Makanya Pak Rais bilang cepat atau lambat seluruh negara seluruh presiden akan hancur, terutama Indonesia. Dari yang dipandang sama Pak Rais ini tadi, negara itu nggak membutuhkan Satria Piningit. Ini terutama untuk rantunya, untuk MC Maya Karnia. Karena kita harus melewati jalan ini. Negara itu akan diserbu sama monyet. Dan kita nggak bakalan bisa menghadang. Karena ini udah ketentuan, udah perjalanan hidup. Ibu pasti. Kuasa kegelapan ini nggak akan menyerah. Sementara kuasa kegelapan akan menjegal kita semua. Kita akan dijegal, harta mana nggak boleh diambil, makanya dipagari sama sinar laser, pakai sidik jari supaya yang asli nggak bisa ngambil. Tapi Satria Piningitnya atau Pak Roisnya itu nggak kepo lari ke situ. Kenapa? Karena negaramu ini cepat atau lambat, negara kita ini pasti hancur. Setelah hancur baru mereka akan mencari Satria Piningit dan Ratu Adil. Atau Ratu Adil sama Buddha Jago. Baru dia kepoh, takut kalau negaranya diambil negara luar. Sementara Satria Piningit sama Ratu Adil, atau Ratu Adil sama Buddha Jago nanti udah pergi membuka lahan baru di Lebak Jawa. Makanya dibilang sama Pak Rois, orang-orang amanah yang bisa bertahan di muka bumi ini, yang mempersiapkan diri, yang kita ini saling merapat. Satu, yang kedua kita nggak diganggu, jangan diganggu. Tapi yang namanya iblis ini terus akan menghadang. Makanya diimbau sama Pak Rois, cepat kalian buat bakar diri seperti yang diajarkan Pak Rois. Jadi kuasa kegelapan ini nanti akan hancur dengan sendiri.
Jadi kuasa kegelapan ini tadi nggak bisa, dia nggak mau diajak ke jalan yang baik itu enggak. Sebagai contohnya itu dijelaskan. Pak Rois di IKN dicaci maki, dihina. Di channelnya Guru Ridwan juga seperti itu. Lokajaya juga mau diludahi. Ya? Mau dilaporkan polisi penistaan agama. Padahal yang Kak bilang itu memang nyata. Nyata kayak mana agama ini? Kalian beragama itu Pak, Tuhan Tuhanmu itu dukun kiai pendeta bisu dan Buddha. Kalau ada orang sakit nggak bisa diobati dokter, lari sama dukun kiai pendeta bisu dan Buddha. Sementara Satrio Piningit, Imam Mahdi di Dunia Avatar Kaki Buddha Matra ini pemimpin akhir zaman supaya kalian itu beragama yang punya Tuhan. Makanya pengikutnya Satrio Piningit, Muhammad Ali sama Buddha Maya karena udah nggak perlu megang-megang kitab. Cukup kita memisah seperti yang dibilangkan sama kitab Jayabaya ini. Bisa ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan. Sehebat apapun lah orang itu, sehebat apapun presiden ini, sehebat apapun ilmunya orang-orang spiritual seluruh Nusantara, nggak bisa. Kalian itu nggak akan pernah bisa menyalahi aturan Sabda Palon Naga. Jangankan ini Satrio Piningit, otaknya ini gak kena. Nunggu dibaca pikiran sama Ratu Abis. Siapa Ratu Abis? Sinar Pak Gembong narkoba. Anak buahnya Dewa Kansa. Ya itu pertarungannya Satrio Piningit, melawan sambil tertawa sambil melawan. Jauh-jauh hari kayak gini, MC Maya Karleha tak suruh tirakat, nggak usah ngopain ini kesana kemari. Semua yang ngikuti Pak Roy yang berani zikir Bismillah itu tirakat. Sebelum kalian jumpai Satrio Piningit Muhammad Rois, kita bersatu berkumpul, kita bau membahu, lewat telepon kan bisa. Buat bakar diri yang ilmu kebatinan ya terus diperkuat. Kalau ilmu kebatuan kan masih murni, tapi iblis kan mampunya baca pikiran, makanya dijebak supaya otak kita ini nggak bisa dibaca oleh mereka. Jadi nanti tanah Jawa itu akan hujan orang kita. Punya keluargamu digitukan. Jadi kuasa kegelapan ini akan hancur dengan sendirinya gitu loh. Kalau dia mengganggu. Ya seperti dana amanah itu nanti jadi. Kalian mau diganggu dia hancur, mati, buta dan lumpuh. Itu baru. Bukan dilapis itu. Ya bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku niat mandi suci. Aku minta sama Engkau ya Allah, jaga dan lindungilah raga jiwaku ini dari kejahatan segala makhlukmu, dari bentuk apapun. Al-Fatihah baru segera. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selama puasa terus itu bakarin lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku niat mandi suci, aku minta semoga ya Allah hancur leburkanlah otak dan urap saraf seluruh makhlukmu yang berani membaca pikiranku. Seperti itu. Setelah itu buat pagar diri kayak mana lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku niat mandi suci, aku minta semoga hancur leburkannya Allah raga jiwa seluruh makhluk maupun manusia, makhluk halus maupun dajjal yang berusaha, yang berani tidak mencelakai raga jiwa. Dan secara nyata mencelakai itu Al-Fatihah. Bismillah. Sampai benar-benar kuat. Jadi pagar ragamu ini berlapis-lapis.
Jadi nanti dari anak kita semuanya diajarkan seperti itu. Jadi nggak bisa diserang sama makhluk-makhluk lain. Jadi nggak ada timbul kekacauan, nggak timbul kekacauan. Tapi kalau MC Maya Karleya itu ngejar mau jadi ikut-ikutan negara, ya silakan. Paling reinkarnasi lagi. Kalau Pak Res tetap nggak mau. Aku nggak ganggu kalian jangan ganggu. Bumi ini ibuku, aku berhak untuk tinggal dimanapun berada. Angin ini bapak. Dan cepat atau lambat kalian akan dihancurkan sama alam semesta. Makanya disuruh memisah. Kalau kalian mengikuti negara ya silahkan. Kalian akan berhadapan bukan sama kami, bukan aku sama berhadapan sama Bunda Maya Karleya. Lawanmu alam semesta. Kalau Pak Ros nggak menyampaikan seperti ini, Pak Ros yang salah. Lalu Pak Ros akan ditegur sama alam semesta. Makanya Pak Ros selalu ngucap Bismillahirrahmanirrahim. Jangan cara ngucapnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ibu bumi bapak angkasa. Salam ibu tertinggi. Salam seluruh langit dan bumi dari Satria Penyengit. Satria Penyengit. Ini aja Pak Ros kadang-kadang belum begitu yakin. Karena ini semua ini sebenarnya tugasnya para pini sepuh ini tadi kalau punya nyali. Makanya kalau nggak ngerti kan dikasihnya. Tapi pada kenyataannya kitabnya kan memang disuruh bisa ke barat, ke timur, ke utara. Sementara sepuh para spiritual Sabang Merauke yang di Lokajaya ngarahnya kan ke negara. Apa sih nggak ikut campur urusan negara. Sehebat apapun paranormal, sehebat apapun orang spiritual, kalian nggak bakalan bisa menghadang bom-bom nuklir yang sudah diciptakan. Adanya kalian akan mati konyol. Karena yang dipikiran, yang dilihat sama Pak Res baca alam semesta. Yang ada di pikiran umat manusia ini hanya harta kekayaan. Melangkah arah dan tujuannya kemana nggak tahu. Pak Res Wajudop ini apabila Bunda Maya Karleya itu udah ngubungi Pak Res, nanti pengikut Pak Res ya mulai dari sekarang kalian udah bisa hubungan sama Pak Res. Kita menulis kolom komentar. Kalian meremehkan channelnya Pak Res, sama aja kalian meremehkan dirimu sendiri, bukan meremehkan Pak Res. Karena yang celaka kalian dirimu sendiri. Ya kalau kalian mati aja kalian masih sengsara hidup. Makanya ada orang berilmu, ada benih sepuh yang berani ngubungi Pak Res. Ada yang ngubungi malah orang-orang kuasa kegelapan. Jin disalah-salahkan, tuyul disalah-salahkan. Kalian lo diajar sama jin langsung halus, diajar sama danyang halus. Makanya aku kadang tersenyum dengan umat manusia.
nyalah-nyalai danyang, nyalah-nyalahkan jin, nyalah-nyalahkan tuyul. Padahal tuyul itu dari manusia juga yang tersiksa. Mana yang lebih tersiksa? Anak yatim piatu sama tuyul. Begitu lahir nggak disusui sama ibunya, dibuang gitu. Pak Ros cerita, kalau tuyul ini jadi orang yang digugurkan, dibuang lagi, dibuang. Mentang-mentang ini darah, mentang-mentang anak kecil yang masih 1 minggu, 1 hari 2 hari gugur, dibuang lagi. Mana yang lebih menderita? Kalian sama obat tuyul ini? Jadi jin-jin ini kalau sama Pak Ros itu dia nggak tahu, malah dia enggak. Roh-roh itu dekat semua. Jin yang bertentangan sama Pak Ros itu yang disuruh manusia, yang kalian kasih makan, suruh nyerang Pak Ros baru dia melawan. Kalau yang di gunung, yang di mana-mana ada. Ya kalau bisa kalian itu ngomong sama jin, ya coba tanya, bener apa enggak? Kalian tak bilang sama aku, iblis ada di dalam seragam manusia. Hati-hati. Berbagai macam cara dia akan nyesatu. Kayak Padi Laksa, kalau kalian ketemu sama Padi Laksa, orang Makassar atau apa, dia pura-pura baik sama Pak Ros juga pura-pura baik. Orang kemampuannya kayak gitu kok mau jebak Satrio Piningin Muhammad, kan aneh. Pura-pura baik, gini tak pura-pura tak suruh nerawang istri Pak Ros, kayak dia maksud Pak Ros itu dia biar tahu. Jadi sekarang nggak langsungnya dia nyerang gaib sama Pak Ros, mengangkat gaib penghancur Alvita itu dipindahkan ke Pak Ros. Pak Ros suruh bertobat. Aneh. Sementara dia sendiri nggak tahu Tuhan. Pak Rosnya disuruh tobat. Dia suruh nyeritakan, dia lebih hebat dari Pak Ros. Suruh nyeritakan arti-arti dosa aja lah yang dimaksud di agama apa. Arti dosa apa? Contoh, kaum laki-laki berbuat maksiat dosa, dosanya bukan anak kandung sendiri, yang jadi anak itu air mani bukan air susu. Kalau perempuan apa dosanya? Terus mencuri dosa katanya kan, dosanya apa, celakanya apa? Coba diterangkan. Masa harus Pak Ros juga yang diterangkan? Sholat yang benar kayak mana? Doa ini dari sini, doa ini untuk ini, doa ini itu. Masa harus Pak Ros juga yang diceritakan? Kenapa kok nengok channelnya Pak Ros diam aja, cuma ngintip aja? Kenapa? Ya, karena Pak Ros ini milih loh, untuk persiapan tuh milih mana yang benar-benar tulus, mana yang enggak. Ini Pak Ros milih. Kan di kitabnya kan Satrio Piningin akan memilih beberapa saja. Ya itu Pak Ros pilih mana yang tulus, mana yang enggak, mana yang jiwa kesatria, mana enggak. Saya tahu Pak Ros kalau memang beneran cuman baru 1 orang, 2 orang, yang satu masih ngambang, 2 orang, yang satu ngambang, yang satu belum yakin 100%. Ini cari sebelum muda ini dulu. Yang lain kalian buat pagar dulu. Karena kuasa kegelapan ini nggak bakalan dia nyerah. Kayak Guru Ridwan itu nggak bakalan nyerah. Kan dia akan berhadapan sama alam semesta. Apabila kita udah memisah seperti sesuai kitab Jayabaya, baru alam semesta yang akan menyelesaikan. Tinggal jalan mana ini